Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Kakak Media? Program acara rutin Kakak Media kembali hadir menjumpai pemirsa Kakak Media. Bersama saya Gita Rindi yang akan menemani program acara kali ini. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, pergaulan bebas adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pergaulan bebas atau kenakalan remaja sendiri tidak lepas hubungannya dari peran orang tua. Selain itu, pengaruh lingkungan pertemanan juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu remaja dalam menjauhi pergaulan bebas yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Fatimahuz Zahra. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, untuk mengulas lebih lanjut mengenai tema kita kali ini, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama-sama kajian dari Ibu Ima. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk presenter yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk sharing bersama pemirsa Kakak Media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini adalah remaja dalam menjauhi pergaulan bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman semuanya, pemirsa Kakak Media dimanapun berada, remaja dalam menjauhi pergaulan bebas ya. Kita akan bedah satu-satu apa sih yang disebut dengan remaja dan apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Jadi remaja menurut World Health Organization adalah penduduk yang berumur 10 sampai 19 tahun. Pada masa itu, pada usia tersebut, remaja ini mengalami storm and stress dalam hidupnya karena ada beberapa perubahan yang pesat ya. Ada perubahan fisik, psikis, dan juga perubahan sosial. Nah, itu yang dinamakan remaja beserta kondisi yang dialami dalam fisik, psikis, dan sosialnya. Nah, kemudian apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas, pergaulan artinya adalah menjalin pertemanan. Bebas itu artinya adalah di luar norma-norma. Jadi, pergaulan bebas ini adalah pergaulan ataupun kegiatan yang mana kegiatan ini di luar norma-norma yang telah ditentukan oleh agama dan masyarakat. Nah, sebenarnya pergaulan bebas ini diambil istilahnya dari budaya Barat. Budaya Barat ini pergaulan bebas, yaitu mereka melakukan sesuatu sesuka hati meskipun itu di luar norma-norma yang ada. Nah, teman-teman semuanya, apa saja sih pergaulan bebas yang dimaksud? Satu, contohnya misalnya narkoba, mengkonsumsi obat-obat terlarang. Kemudian yang kedua adalah seks, ya, berhubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Kemudian meminum minuman keras dan kegiatan apapun yang merusak jiwa dan akal. Nah, kenapa pergaulan bebas bisa terjadi? Penyebabnya apa saja nih sebelum kita ke cara menjauhinya? Penyebabnya apa? Yang pertama adalah contohnya di zaman sekarang ini banyak sekali tontonan-tontonan yang menjadi tuntunan. Tontonan itu adalah sekedar hiburan, tapi sayangnya juga menjadi tuntunan, ya. Apapun videonya, ya, apalagi internet, ya, akses internet berlebihan tanpa pengawasan akan menyebabkan ini. Jadi tontonan berubah menjadi tuntunan. Kemudian kenapa remaja-remaja ini beralih ke pergaulan bebas? Yang kedua adalah karena kurangnya harmonis ya, kurangnya hubungan harmonis antara si anak dengan kedua orang tuanya. Lalu kemudian yang ketiga adalah sebagai pelarian.
Karena tadi yang sudah saya jelaskan ya, dia mengalami storm and stress dalam hidupnya. Jadi hidupnya ini penuh dengan badai dan petir dan stres. Karena apa tadi? Karena ada perubahan-perubahan yang pesat yang dia sebenarnya juga nggak ngerti. Identik dengan mau mencari jati diri, mau mencari sesuatu yang baru, mencoba sesuatu yang baru, tapi salah arah gitu. Jadi sepertinya dia mau mencari sesuatu yang dianggap pelarian ini bisa menenangkan storm and stress dalam dirinya gitu. Nah, itu tadi ya penyebab-penyebabnya, dan kemudian bagaimana menjauhinya. Menjauhi pergaulan bebas ada dua perspektif, dari orang tua dan dari anak itu sendiri. Jika dari orang tua ya, yang pertama dilakukan adalah penanaman nilai-nilai agama Islam dalam dirinya sejak dini. Ya, batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak dia lakukan. Misalnya seperti pendidikan, ya, pendidikan seks dini. Apa saja yang tidak boleh disentuh orang lain kecuali dirinya dan orang tuanya pun juga pada saat tertentu. Bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, itu namanya contoh daripada pendidikan seks dini. Kalau agama Islam misalnya juga melarang kita, ya, ada di ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, ya, jangan mendekati sesuatu yang mana sesuatu itu akan menjadikannya berbuat zina. Itu saja tidak boleh didekati. Contohnya seperti apa? Misalnya pergi berduaan bukan dengan mahramnya, itu kan nanti akan menyebabkan sesuatu yang itu tadi, pergaulan bebas tadi, ya. Terus kemudian kedua orang tua ini juga harus memiliki hubungan harmonis kepada anaknya, sehingga anaknya mau terbuka, mau jujur dengan apa yang dirasakan, badai apa yang dirasakan dalam dirinya, kegalauan apa, keresahan apa, itu share ke orang tua. Sedangkan ya mohon maaf ya, sedangkan sekarang ini ada beberapa orang tua yang tidak care dengan anaknya, dianggap anaknya baik-baik aja, padahal anaknya ini butuh didengar, hanya didengar, bukan diceramahi, hanya didengar saja gitu. Ini dari orang tua. Nah, dari anak remaja sendiri apa yang harus dilakukan? Karena sekarang umurnya sudah antara 10 sampai 19 tahun. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah self love. Jadi mencintai diri sendiri, ya, memperdulikan diri sendiri, sehingga apabila ya dia sampai terjerumus pada pergaulan bebas, itu yang rugi bukan orang lain tapi diri sendiri yang rugi, ya. Yang rugi adalah diri sendiri. Contohnya apa sih kerugiannya? Yang pertama adalah yang paling ekstrim, ya, kematian akibat overdosis obat-obat terlarang, ya. Kemudian pergaulan bebas, berhubungan sebelum ada ikatan yang sah, hamil dan lain-lain. Itu yang dirugikan siapa? Pasti diri sendiri, ya kan Mbak ya. Nah, itu tadi. Jadi untuk diri sendiri, apa yang harus dilakukan untuk remaja-remaja, pemirsa KK TV, apa yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama tadi, self-love, kita peduli sama diri sendiri, kita care sama diri sendiri, bahwa menyadari betul, mindfulness ya, menyadari betul bahwa pergaulan bebas ini merugikan diri sendiri, ya. Dan yang kedua adalah memilih lingkungan. Jangan salah untuk memilih lingkungan, ya. Kita kalau umur 10 sampai 19 tahun sebenarnya dirinya udah peka mana lingkungan yang baik buat dirinya dan mana yang lingkungan yang tidak baik buat dirinya. Itu adalah cara-cara untuk menjauhi daripada pergaulan bebas. Jadi yang pertama adalah penanaman agama Islam, syariah, batas-batas norma-norma syariah sejak dini. Kemudian orang tua memperbaiki hubungan yang harmonis dengan anaknya, ya. Kemudian untuk para remaja, ya, self love itu paling penting. Jangan merugikan diri sendiri karena pergaulan bebas. Yang kedua adalah memilih lingkungan. Itu yang pasti. Mungkin itu saja ya Mbak ya. Nanti kita akan share tanya jawab, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih pemirsa KK TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita menuju ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Yeah. Ini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa KK Media nih. Okay. Untuk pertanyaan yang pertama,
jelaskan dampak negatif yang diakibatkan oleh pergaulan bebas khususnya bagi remaja, Bu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya pemirsa Kakak Media. Jadi dampak negatif dari pergaulan bebas ini banyak sekali ya. Di antaranya satu adalah merugikan diri sendiri dan masa depan. Kematian akibat overdosis, kemudian anak yang dilahirkan akibat pergaulan bebas atau seks bebas, apalagi tambah dengan penyakit-penyakit ya, seperti HIV, AIDS, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga mengorbankan masa depannya, ya mimpinya, sekolahnya, ya. Ketidaksiapan ibu muda menjadi ibu dan melahirkan. Ini salah satu catatan, apalagi kemarin di seminar disebutkan bahwa di Kota Kediri, ya, di Kota Kediri ini masih tinggi anak-anak pernikahan dini, akibat pernikahan dini, kematian ibu melahirkan. Karena apa? Karena usia dini tersebut, ya. Ketidaksiapan mereka menjadi ibu dan bapak, ya, ketika anak sudah dilahirkan, anak dari hasil hubungan itu sudah dilahirkan, maka siapa yang akan menjadi korban? Semuanya jadi korban, ya. Anaknya, ibunya, bapaknya tidak siap untuk menafkahi, ibunya tidak siap menjadi ibu, kemudian anaknya, nanti bagaimana tumbuh kembang anaknya, ya. Nanti akan menjadi lingkaran setan, circle-nya akan terus berputar-putar seperti ini jika tidak segera melakukan antisipasi, yaitu gerakan preventif, maksudnya adalah gerakan menjauhi daripada pergaulan bebas tersebut. Mungkin itu ya Mbak ya yang bisa saya jawab. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya kita masuk ke konteks Islam ya Bu ya. Hukum Islam yang gimana sih Bu yang mengenai pergaulan bebas itu? Wah, Islam itu adalah agama yang sangat mengatur kehidupan umatnya dari segala aspek ya. Muamalah, hubungannya antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Robnya, dengan Tuhan ya. Nah, untuk ini apa yang diatur? Bahkan Islam ya, di Al-Quran dituliskan di surat Al-Isra ayat 32, juga surat An-Nur ya, ayat 2, yang mana artinya adalah jangan sekali-kali kamu mendekati zina, karena zina ini adalah jalan yang buruk. Jadi mendekati saja itu nggak boleh. Sesuatu yang mendekati saja nggak boleh, apalagi sampai terjadi. Dan kalaupun sampai terjadi perzinahan, maka hukumnya juga nggak main-main, ya. 100 cambukan, dirajam, ya. Dirajam itu bagaimana? Dirajam itu ini sebenarnya efek jera supaya tidak melakukan hal tersebut. Jadi dirajam itu adalah kita ditanam di tanah, ya, kemudian dilemparin batu sampai yang dikubur di tanah itu meninggal, dikubur setengah badan. Itu merupakan hukuman yang mana di sini digambarkan bahwa Islam sangat melarang tersebut ya. Islam sangat melarang pergaulan bebas. Minum-minuman keras, sudah banyak sekali ayat ya tentang jangan kita minum minuman keras. Karena apa? Karena bisa menghilangkan harkat dan martabat kita sebagai manusia gitu. Dan juga kalau dilihat dari sisi kesehatannya ya, kenapa tidak boleh? Ya karena zina ini nanti bagaimana tentang tumbuh kembang anaknya, misalnya penyakit-penyakit yang mengerikan yang mengikuti daripada hubungan istri di luar pernikahan, apalagi sampai pasangannya gonta-ganti. Kemudian ada minuman keras, narkoba, yang mana kalian sudah tahu ya, Mbak Gita juga sudah pasti membaca dan melihat di media bahwasanya akibat-akibat daripada mengkonsumsi obat-obat terlarang itu bagaimana, pasti mengorbankan masa depan, dan Islam sangat menekankan hal itu. Jangan sekali-kali kalian ya mendekati zina, karena ini adalah suatu jalan yang buruk, seperti itu Mbak ya. Baik, Bu Ima tadi kan sudah menjelaskan beberapa dampak negatif dari pergaulan bebas. Nah, apa sih Bu manfaat atau hikmah untuk dilarangnya pergaulan bebas itu? Manfaat dan hikmahnya juga sebenarnya sudah saya singgung tadi ya di yang sebelumnya, di materi yang sebelumnya, bahwasanya yang pertama kalau kita lihat dari sisi kita sebagai hamba Allah ya, sisi kita sebagai hamba Allah, maka sebagai hamba Allah kita akan naik derajatnya karena kita mengikuti aturan-aturan yang ada dalam agama Islam. Dan mengikuti aturan-aturan dalam agama Islam berarti
adalah hamba yang patuh dan taat kepada Allah. Nanti derajatnya akan naik ya, karena mentaati peraturan tersebut. Nah, yang kedua adalah manfaatnya tentu saja tidak harus ya, tidak harus mengorbankan masa depan ya, karena kalau sudah ada pergaulan bebas, mengkonsumsi obat-obat terlarang, kemudian hubungan suami istri sebelum pernikahan, akan ada akibatnya, entah itu dari penyakitnya, entah itu dari anak yang dilahirkannya, ya Mbak. Masa depan, kita mengorbankan masa depan, masa muda kita yang harusnya kita menggapai mimpi, cita-cita, tetapi malah terhenti di situ, gitu. Jadi itu tadi manfaat dan hikmahnya kita menjauhi pergaulan bebas itu sebenarnya keuntungannya itu ada di diri sendiri, ya. Tentu saja beda dengan orang yang patuh terhadap norma-norma yang ada. Tidak ada sanksi sosial, ya. Ini kalau kita bicara tentang sanksi sosial, pastinya wah kok ini ternyata anaknya ngonsumsi narkoba ini. Tentu ada apa ya? Ada tanda hitam gitu loh di sanksi sosialnya. Itu manfaatnya, Mbak. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, mungkin ini sangat bermanfaat buat pemirsa Kakak Media. Bagaimana sih Bu cara menghindari pergaulan bebas itu? Cara menghindari pergaulan bebas ya, oke. Cara menghindari pergaulan bebas sudah saya jelaskan tadi, saya tapi lebih tekankan lagi kepada pemirsa Kakak Media bahwasanya yang pertama sebagai remaja ya, sebagai remaja yang usianya mungkin 10 sampai 19 tahun ataupun 19 tahun sampai ke atas. Pergaulan bebas kan kita harus menghindarinya berapapun umur kita ya kan. Termasuk saya, misalnya saya sudah nggak kategori remaja, tapi saya ini juga harus menghindari pergaulan bebas. Nah, yang pertama adalah menurut saya dari sisi umur segitu ya Mbak ya, itu adalah mencintai diri sendiri dengan sepenuh hati, merawatnya, memperdulikannya, karena kalau tidak, siapa lagi yang akan memperdulikan diri sendiri ya, karena kita sudah cukup umurnya, kita sudah mengerti apa yang baik dan apa yang tidak yang harus dilakukan. Ya, jadi self love itu harus didepankan. Kemudian untuk menghindarinya yang kedua adalah memilih lingkungan, ya. Jangan sampai salah memilih lingkungan, memilih teman untuk sharing, ya. Kalau tidak percaya dengan misalnya teman, kadang-kadang ada teman yang misalnya kita sharing itu bercanda ya, dia menanggapinya dengan bercanda. Ternyata candaannya itu dibuat beneran sama kita. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, alangkah baiknya bahwasanya teman-teman remaja ini sharing kepada orang-orang terpercaya, misalnya kepada kedua orang tua. Jangan tertutup, jangan menjadi asing dengan kedua orang tua sendiri ya. Menjalin hubungan yang harmonis pada orang tua ya. Kemudian kalau tidak mungkin ada guru ya, atau yang umurnya ya, yang umurnya di atas ya teman-teman Kakak Media ini ya. Misalnya gurunya ada guru ngaji atau ada ya intinya atau ustazah ya, kemudian pamannya, budenya mungkin yang dipercaya mengerti ya, itu adalah salah satu cara untuk menjauhi pergaulan bebas tersebut. Karena sebenarnya mengapa remaja ini terjerumus dalam pergaulan bebas itu karena badai tadi, storm and stress dalam dirinya sebenarnya nggak bisa menanggapi yang sebenarnya dimau dirinya itu apa. Makanya ada istilah pencarian jati diri, mencoba sesuatu yang baru ya. Nah ini mencoba sesuatu yang baru ini harus diarahkan. Salah satunya adalah untuk mencintai diri sendiri, bahwa kita tahu pergaulan bebas, mengkonsumsi obat terlarang, kemudian seks, kemudian kegiatan-kegiatan yang merusak mental, jiwa, ya, diri kita sendiri itu harus dihindarkan. Ya tadi salah satunya mencintai diri sendiri, kemudian memilih lingkungan, memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua, ya, itu. Baik, pemirsa Kakak Media, itulah jawaban dari Bu Ima ya. Semoga bermanfaat buat pemirsa Kakak Media. Baik, untuk yang terakhir nih Bu, pesan untuk para pemirsa Kakak Media, terutama para remaja nih, mengenai tema kita kali ini. Oke, baik. Untuk pemirsa Kakak Media, pesan dari saya tentang remaja,
menjauhi pergaulan bebas adalah mari hidup sehat, dengan sehat memilih teman, dengan memuliakan diri kita sendiri, harkat dan martabat kita sendiri, menjadikan pergaulan bebas bukan sebagai pelarian kita untuk meredakan kegalauan, keresahan ya yang ada dalam diri kita. Jangan korbankan masa depanmu hanya untuk coba-coba dengan pergaulan bebas. Terima kasih. Baik Bu Ima, terima kasih untuk waktunya telah meluangkan untuk acara kita kali ini. Baik pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, poin-poin penting yang dapat kita ambil untuk kajian kali ini yaitu terdapat banyak sekali dampak negatif dari pergaulan bebas. Kita sebagai remaja yang cerdas harus bisa mencegah untuk kita itu terlanjur ke pergaulan bebas itu sendiri. Salah satu caranya yaitu kita harus memilih pertemanan yang sehat. Baik, saya Gita Rindi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program kajian rutin Kakak Media hanya di Kakak Media, Media Kampus IAIN Kediri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.